Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Imron Rosyidi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, kemudian teman-teman yang saya sayangi. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana semoga nanti kita dilancarkan dalam diskusi kali ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, di mana semoga kita nanti diberi syafaatnya pada yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai beberapa pemikiran tentang pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ika Nurgani, NIM 2119379 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada Syifa Hidayatunida, Syaifuddin dan Hikmah Faturolis sebagai pemateri selanjutnya. Langsung saja untuk materi yang pertama, itu tentang pemikiran klasik. Nah, pada teori pemikiran klasik, ini berlandaskan pada filsafat klasik, yang mana memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya-budaya. Pada teori klasik ini dilahirkan oleh 3 aliran. Yang pertama, aliran empiris. Nah, pada aliran ini memandang bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan itu hanya ditentukan oleh faktor lingkungan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu aliran nativisme. Pada aliran ini, perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bakat atau kemampuan dasar serta faktor dalam bersifat kodrati. Kemudian yang terakhir, pendidikan dalam perspektif aliran konvergensi. Nah, ini merupakan aliran campuran yang mana memandang bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar serta alam sekitar. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin, NIM 2119225. Di sini saya akan melanjutkan materi pemikiran baru tentang pendidikan. Poin selanjutnya yaitu homeschooling. Homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah, di mana saat ini mulai berkembang di Indonesia dan keberadaannya sah dan dijamin undang-undang. Homeschooling mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif metode pendidikan karena beberapa hal. Misalnya karena adanya keinginan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam mendidik anak, menyediakan sistem pendidikan yang lebih ramah terhadap perkembangan anak, maupun menjamin bahwa proses belajar mengajar anak bisa terlaksana secara maksimal. Hal ini terjadi karena adanya keinginan para orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang lebih sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian poin selanjutnya yaitu sekolah alam. Kegagalan sistem pendidikan di Indonesia merangsang tumbuhnya sekolah-sekolah alternatif yang diyakini memiliki mutu pendidikan yang lebih baik dari sekolah biasa. Salah satu sekolah alternatif yang kini banyak diminati ialah sekolah alam. Lebih dari 1.000 sekolah alam kini telah tumbuh di Indonesia. Di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi saja kini telah berdiri lebih dari 50 sekolah. Sekolah alam menurut pendirinya merupakan sekolah yang mengedepankan pembentukan akhlak dan mental siswa dengan konsep mendekatkan diri pada alam. Metode pembelajaran yang diterapkan juga berbeda. Kemudian ada pendidikan berasrama atau boarding school. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah berasrama. Anak betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup. Tidak hanya kompetensi akademis, tapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menaklukkan dunia ini. Di sekolah berasrama, anak dituntut untuk dapat menjadi manusia yang berkontribusi besar bagi kemanusiaan. Mereka tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri dan keluarga, tapi juga harus berbuat untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dukungan fasilitas terbaik, tenaga pengajar yang berkualitas, dan lingkungan yang kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Hikmat Faturalis, NIM 2119254. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami yang berjudul beberapa pemikiran tentang pendidikan. Yang poin B, pemikiran baru tentang pendidikan, itu ada 7 poin, tapi di sini saya akan menjelaskan paling 4 poin. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Poin yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah Fr. A. Winger, nggak tahu itu, yang pastinya orang Belgia, orang Jerman dengan Heimat Kunde, dan J. Legard di Belanda dengan Evel Leven. Ya, itu. Yang poin B, pengajaran pusat pengajaran. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovi Deminat Pitroli dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, Pitroli menyumbangkan 2 pendapat yang sangat penting bagi 2 pengajaran, yaitu metode global dan center di internet. Yaitu yang poin ketiga, sekolah kerja, yaitu gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan dalam pendidikan. J.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, dasar dan tangan. J.H. Stalozi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran yang pertukarannya di sekolahannya. Poin yang terakhir dari saya, pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan 6 pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Hidayatunida, NIM 2119231. Baik, terakhir saya akan menjelaskan tentang implikasi pemikiran klasik dan pemikiran baru dalam pendidikan. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Meskipun dalam hal-hal tertentu sangat diutamakan bakat dan potensi lainnya dari anak, namun upaya penciptaan lingkungan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan itu diusahakan pula secara optimal. Dengan kata lain, meskipun peranan pandangan empirisme dan nativisme tidak sepenuhnya ditolak, tetapi penerimaan itu dilakukan dengan pendekatan eksitis fungsional, yakni diterima sesuai dengan kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi, seperti telah dikemukakan tumbuh kembang manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hereditas dan anugerah. Faktor terakhir itu merupakan pencerminan pengakuan atas adanya kekuasaan yang ikut menentukan nasib manusia. Gerakan baru dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks, menuntun pegangan untuk meningkatkan kualitasnya, baik yang bersifat menyeluruh maupun pada beberapa komponen tertentu saja. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan anak harus bersifat subjektif dan objektif. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar-dasar pikirannya tentulah menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Perlu ditekankan lagi bahwa tentang pemikiran-pemikiran pendidikan pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan serta memupuk wawasan historis dari setiap tenaga kependidikan. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.